Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di Universitas Terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus CUNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja, bersama Universitas Terbuka Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Pinky dari hadir kembali menyapa Anda. Pemirsa, kalau kita membicarakan mengenai pendidikan, pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara. Dan kalau kita membicarakan tentang pendidikan juga, bahwa selama puluhan tahun ada lembaga penyelenggara pendidikan yang mana disebut-sebut sebagai sebuah solusi bagi siapapun yang ingin untuk bisa mendapatkan pendidikan dengan tanpa batasan, tanpa batas ruang, tanpa batas waktu. Dan selama puluhan tahun itu pula banyak yang sudah menikmati fasilitasnya, mendapatkan banyak kemudahan, dan tentunya untuk tetap bekerja bisa, lalu kemudian menjalankan aktivitas yang lainnya tetap bisa, tapi pendidikan juga tetap bisa didapatkan. Universitas Terbuka hadir tentunya untuk siapapun yang ingin bisa mendapatkan pendidikan. Nah, ada satu hal yang sangat spesial juga, ada kabar baik ini untuk Universitas Terbuka, karena sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu Universitas Terbuka menuju perguruan tinggi berbadan hukum. Jadi dalam kesempatan kita kali ini, dalam dialog khusus bersama dengan Universitas Terbuka, dialog terbuka bersama dengan Universitas Terbuka, kita akan mengetahui dengan lebih detail lagi sebetulnya apa sih manfaatnya pada saat nantinya Universitas Terbuka sudah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Dan tentunya diskusi kita dalam dialog terbuka kali ini akan berjalan dengan sangat menarik sekali, karena bersama dengan, wah ini sangat luar biasa tamu kita kali ini. Beliau adalah Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat Embus PhD. Prof Ojat, selamat malam, bagaimana kabarnya? Selamat malam, alhamdulillah sehat Mbak Pinky. Jadi Prof Ojat ini biasanya jarang ada di satu tempat, bahkan jarang ada di Surabaya. Tapi dalam kesempatan yang sangat istimewa ini, Prof Ojat hadir akan bisa berbagi banyak informasi untuk kita semua. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi ya Prof ya. Baik, Prof Ojat tidak sendiri karena bersama dengan Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Suparti MPD. Bu Parti, selamat malam. Selamat malam, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Pinky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Senang sekali kalau ketemu Bu Parti, ini auranya selalu positif. Baik, kalau kita membicarakan mengenai Universitas Terbuka. Nah, untuk Anda juga pemirsa yang selama ini cuma dengar-dengar Universitas Terbuka, namanya Universitas Terbuka. Nah, ini adalah sebuah universitas yang katanya selalu kasih solusi bagi siapapun yang butuh, yang ingin untuk bisa mendapatkan pendidikan dengan tanpa batasan. Mungkin Prof Ojat boleh memberikan masukannya, sebetulnya apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Ya, terima kasih Mbak Pinky. UT memang hadir, dirancang oleh pemerintah untuk tampil sebagai solusi. Solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat, oleh bangsa, oleh pemerintah. Kita tahu bahwa biasanya anggota masyarakat, saudara kita atau orang tua kita tidak bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi karena dilatar belakangi oleh tiga masalah pokok. Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena masalah biaya. Masuk ke perguruan tinggi itu biayanya sangat mahal. Sehingga tidak bisa terjangkau oleh mereka, saudara kita golongan ekonomi menengah ke bawah. Itu masalah yang pertama, kemampuan ekonomisnya tidak mendukung. Alasan yang kedua karena masalah geografis. Banyak saudara kita masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, daerah 3T. Mereka tinggal di puncak bukit, di Lembah Ngarai, di pesisir pantai. Mereka tidak bisa mengirimkan anaknya untuk sekolah, kuliah ke perguruan tinggi karena perguruan tinggi rata-rata domisilinya di kota-kota besar, di ibu kota provinsi. Gitu.
Nah, mereka tidak bisa anaknya pergi ke kota-kota besar tersebut. Masalah yang ketiga biasa karena masalah kapasitas akademis. Mereka tidak bisa lolos seleksi mengikuti SNPTN, SBMPTN, ataupun misalkan jalur mandiri. Mereka tidak lolos seleksi karena kapasitas akademisnya kurang. Nah, UT hadir dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi 3 solusi atas masalah tersebut. Di mana bagi orang anggota masyarakat yang golongan ekonomi menengah ke bawah, mereka bisa mengirimkan anaknya sekolah kuliah luar negeri dengan catatan biaya uang kuliah tunggalnya harus terjangkau oleh mereka. Jadi UT dirancang oleh pemerintah tidak boleh menerapkan biaya SPP atau biaya kuliah yang mahal, harus terjangkau, harus murah tetapi tidak murahan. Itu yang pertama. Menarik nih, ya, murah tapi tidak murahan. Kualitas tetap terjaga. Ya, atas masalah yang kedua karena alasan geografis, di mana banyak anak-anak kita yang tinggal di daerah pedesaan harus membangun kekuatan ekonomi dengan keluarganya, dengan orang tuanya, membantu bekerja di ladang, di sawah, atau membantu sebagai nelayan, mengambil ikan gitu kan. Nah, mereka kan tidak bisa pergi ke kota-kota besar. Nah, dalam konteks tatap muka kan mereka harus pergi ke kota besar. Nah, dalam konteks UT, mereka tidak usah pergi ke kota besar. Mereka tidak usah ngekos, mereka tidak usah keluar ongkos. Jadi bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampuslah yang datang ke rumah-rumah mereka. Wah, ini luar biasa. Cuma UT yang bisa seperti itu. Hanya UT yang bisa seperti itu. Itu masalah yang kedua kan. Nah, terus yang ketiga karena kapasitas akademis. Jadi tidak hanya orang-orang yang lolos seleksi akademiknya yang diterima di atas passing grade, tetapi mereka dalam konteks UT termasuk orang yang tidak lolos itu mereka harus punya kesempatan menikmati layanan pendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu di UT tidak ada seleksi akademik seperti yang dilakukan oleh perguruan tinggi tatap muka konvensional. Di UT asalkan mereka punya ijazah SLTA, mereka bisa masuk ke UT menikmati layanan pendidikan tinggi siapapun. Seperti itu. Itu amanah pemerintah. Jadi kalau kita melihat memang betul kalau dikatakan bahwa UT, Universitas Terbuka, merupakan sebuah solusi. Bagaimana tidak? Karena bisa menghalau ada 3 tantangan yang selama ini sering dihadapi. Masalah ekonomi, masalah geografis, dan juga masalah kapasitas akademis. Tadi menarik sekali pada saat Prof. Ojat menyampaikan bahwa yang pertama untuk masalah ekonominya adalah murah tapi tidak murahan. Betul. Lalu kemudian masalah geografis, itu bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampus yang datang ke rumah mahasiswanya. Betul. Dan yang paling penting adalah dalam masalah kapasitas akademis karena sangat memudahkan bagi siapapun yang punya ijazah SMA, SLTA, maka bisa mendapatkan pendidikan bersama dengan UT, Universitas Terbuka dengan status sebagai universitas negeri. Nah, itu harus digarisbawahi. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya bersama dengan Dialog Terbuka bersama Universitas Terbuka. Pemirsa masih bersama dengan kami dalam Dialog Terbuka bersama Universitas Terbuka. Dan dalam kesempatan kali ini temanya adalah Universitas Terbuka menuju perguruan tinggi berbadan hukum. Bagi Anda pemirsa yang mungkin merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka atau mungkin calon mahasiswa dari Universitas Terbuka atau ingin menyekolahkan atau ingin mendaftarkan putra-putrinya di Universitas Terbuka sehingga memiliki pertanyaan tersendiri, silakan Anda sampaikan pertanyaannya kepada kami. Nanti insya Allah di salah satu sesinya, salah satu segmen, kami akan menanyakan langsung kepada narasumber yang sudah hadir di studio. Sekali lagi ada Rektor Universitas Terbuka, ada Profesor Ojat, lalu kemudian ada Direktur UT Surabaya, ada Ibu Haja Suparti. Nanti beliau ini akan menjawab langsung tentunya segala pertanyaan dari Anda. Baik, tadi sudah dijelaskan ya sama Prof. Ojat, kenapa sih yang namanya Universitas Terbuka ini dikatakan sebagai sebuah universitas negeri yang memberikan solusi. Nah, sekarang saatnya Bu Parti, dari beberapa tadi solusi yang diberikan ada satu hal yang sangat menarik, masalah geografis.
Tadi kan dikatakan sama Prof. Ojat bahwa bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampus yang datang ke rumah mahasiswa. Sebenarnya konsep seperti ini sudah dijalankan sejak kapan, Bupati? Alhamdulillah sudah lama sekali dijalankan, dan fokus kemarin pada saat pandemi ya. Saat pandemi tahun 2020 ini yang benar-benar kita realisasikan benar 100% karena kan yang datang ke kantor nggak boleh karena harus jaga jarak. Memang kemarin sempat kantor kami tutup kan lockdown karena ada beberapa teman yang terkonfirmasi COVID. Sehingga layanan kami semuanya full online. Jadi kantor tutup sama sekali. Nah, pada kesempatan itulah kami maksimal untuk melayani mahasiswa melalui online. Sehingga itu yang bisa disebut kampus yang mendatangi mahasiswa. Jadi kami kan punya 18 wilayah ya di wilayah UT Surabaya, mulai dari ujung Sumeneb. Dan di Sumeneb ada pulau kecil-kecil, ada Pulau Kangean, ada Pulau Kili, ada kemudian dari Gresik ada Pulau Bawean, kemudian sampai ujung Tuban, Bojonegoro, kemudian sampai Ponorogo. Nah, Ponorogo itu kan juga daerahnya tidak hanya datar tapi sampai ke gunung-gunung. Nah, orang-orang yang ada di gunung meskipun tidak boleh pergi kemana-mana, tetap bisa melaksanakan pendaftaran melalui online, pembelajaran juga melalui online, dan ujian kemarin juga kita laksanakan melalui online. Itu artinya bahwa mereka tidak perlu datang ke Surabaya, ke kantor UT Surabaya atau ke kabupaten, cukup dari rumahnya mereka bisa mengikuti kegiatan pendidikan di universitas terbuka. Jadi pada saat pandemi kemarin sebetulnya UT sendiri bukanlah satu universitas yang harus melakukan sebuah tindakan darurat, karena sebenarnya konsep belajar jarak jauh ini sudah dilakukan UT sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Berarti secara teknologi UT pun juga selalu update, betul begitu Prof? Betul. UT mulai aktif menerapkan pembelajaran dalam jaringan sejak tahun 96. Sejak tahun 96? UT didirikan tahun 84. Karena operasinya UT daerah sedang berkembang, jadi untuk pembelajaran jarak jauh sesuai dengan tingkatan kemajuan teknologi tadi kan, pada tahun 84 di awal-awal, jadi komunikasi atau pelajaran dengan siswa kita mengembangkan bahan ajar yang dirancang untuk belajar secara jarak jauh, kita kirimkan lewat kantor pos ke alamat rumah mereka, sehingga pada saat itu mereka memang tidak usah meninggalkan rumahnya karena bahan ajaran itu kita kirim ke tempat mereka. Itu terus. Kirimnya waktu itu masih pakai pos? Pakai kantor atau pos. Sudah ada email belum ya? Waktu itu belum ada email, ya? belum. Nah, mulai aktif seperti itu melibatkan teknologi sejak tahun 96. Ya. Jadi sejak tahun 96 sudah dijalani, meskipun pada saat itu masih belum menggunakan teknologi digital, tapi sudah terbiasa dengan jarak jauh. Dan apalagi hari ini ya, internet sudah sangat mudah untuk didapatkan. Baik, itu tadi adalah kesimpulan dari UT. Nanti kita akan membicarakan lebih dekat lagi mengenai UT. Tapi ada satu hal yang menarik sesuai dengan tema kita, Universitas Terbuka menuju perguruan tinggi berbadan hukum. Berarti saat ini Mbak, perguruan tinggi negeri, berbadan hukum. Nah, jadi gini, banyak yang sebetulnya surprise, padahal UT sudah ada sejak tahun 84. Banyak yang terkejut mengetahui UT itu negerinya sejak tahun 84 atau di berjalannya dengan waktu akhirnya statusnya menjadi negeri. Sejak tahun 84 sudah negeri memang UT. Jadi sejak berdiri sudah negeri. Berarti kalau yang ini yang kaget, berarti harus lebih banyak update lagi tentang UT. Bahwa ternyata sebenarnya masih lebih banyak lagi hal menarik tentang UT yang harus diketahui. Nah, kalau kita membicarakan tentang berbadan hukum, berarti sampai detik ini Universitas Terbuka masih belum berbadan hukum? Belum, masih kita statusnya sebagai PTN PK BLU, Perguruan Tinggi Negeri Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum. Dan pengurusan untuk berbadan hukum ini sendiri sudah berjalan sejak kapan, Prof? Sejak pertengahan, kita mengusulkan mengisi borang, disampaikan kepada Kementerian pada pertengahan Desember 2021. Sejak pertengahan Desember tahun 2021 dan sekarang sudah berjalan sekitar 6 bulan ya berarti. Betul, ya. Setelah proses setengah tahun ini, apa yang sudah terjadi perkembangannya dalam proses pengurusan? Alhamdulillah berbagai proses tahapan sudah kita lalui dengan baik. UT sudah mendapatkan restu izin dari Kementerian Teknis Kemendikbudristek, terus juga sudah dilihat bersama-sama melibatkan kementerian dan lembaga, proses harmonisasi di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
dan sudah oke, sudah diparaf juga oleh kementerian yang terkait, dan sekarang sudah di Setnek, tinggal menunggu ditandatanganinya PP UT-PTNBH oleh Bapak Presiden. Ya. Besar harapan untuk bisa segera direstui oleh Bapak Presiden. Nah, kira-kira apa nanti dampaknya? Pastinya ini adalah kebaikan ya, dampak yang baik yang bisa didapatkan oleh UT pada saat nantinya UT sudah menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Harus di-highlight ya pemirsa negerinya itu ya. Jadi Anda betul paham, UT ini adalah perguruan tinggi negeri begitu. Apa yang kira-kira diharapkan pada saat nanti UT sudah menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum? Kami punya alasan, ada beberapa pertimbangan kenapa UT harus secepatnya naik kelas dari PTN PKBLU menjadi PTNBH. Alasan yang paling strategis dan paling penting adalah karena dengan alih status menjadi PTNBH, insya Allah UT akan mendapatkan otonomi yang lebih luas. Dalam hal? Dalam hal yang pertama terkait dengan otonomi akademik. Itu sangat penting. Kita sebagai lembaga pendidikan tinggi membutuhkan otonomi yang lebih luas dalam hal akademik. Misalnya yang terkait dengan pembukaan dan penutupan program studi, yang selama ini kalau kita ingin membuka harus mengajukan usul kepada kementerian. Nah, nanti langkah itu tidak perlu lagi kita lakukan. Disampaikan kepada senat akademik, dibicarakan dengan MWA. Jadi UT akan lebih agile, lebih lincah dalam merespon ketika ada tuntutan dari masyarakat untuk dibuka program studi tertentu yang memang dibutuhkan untuk masyarakat, seperti itu. Akademik otonomi itu untuk masalah akademik. Akademik. Terus yang kedua, otonomi yang terkait dengan tata kelola. Tata kelola, di mana ketika UT nanti menjadi PTNBH, tata kelola lebih luas, termasuk di dalamnya yang terkait dengan reformasi struktur organisasinya. Jadi yang harus benar-benar mencerminkan UT nature-nya sebagai sebuah PTJJ. Kan dengan struktur organisasi yang sekarang itu tidak pas betul dengan nature itu sebagai PJJ. Jadi ada beberapa unit yang menurut kita tidak pas. Nah, kalau struktur organisasi tidak pas, maka hampir dapat dipastikan walaupun kita sudah bisa membuat perencanaan yang bagus, merekrut SDM yang kualifikasinya baik, tapi hampir dipastikan nanti tidak akan mencapai hasil optimal karena struktur organisasi yang kita bangun tidak memberikan ruang atau tidak memberikan tempat bagi eksekusi tugas pokok dan fungsi di unit tersebut itu. Nah, itu yang akan kita rubah, kita sesuaikan. Yang terkait dengan otonomi dalam bidang keuangan, kita akan mendapatkan otonomi penuh di situ. Karena ketika UT menjadi PTNBH, maka pendapatan UT bukan merupakan bagian dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak, tetapi merupakan pendapatan UT PTNBH. Dan itu sebagai objek pajak sendiri gitu kan. Nah, itu. Jadi otonomi yang diharapkan apabila nanti UT sudah berbadan hukum ya. Tadi dari keuangan, pengelolaan dan juga program studi. Jadi intinya adalah harapan kita UT lebih lincah dalam merespon setiap perubahan atau kebutuhan masyarakat. Gitu. Baik, itu nanti kalau sudah berbadan hukum mudah-mudahan bisa segera untuk mendapatkan restu dari Pak Presiden pastinya ya. Amin, Nah, sekarang kalau Bu Parti, kalau dilihat dari UT Surabaya sendiri Ibu ya, sekarang dengan konsep yang ada untuk program studinya sendiri sudah mencakup berapa banyak? Alhamdulillah kalau di Surabaya semua program studi sudah ada mahasiswanya. Jadi meskipun hanya 1-2 orang kan kita layani. Jadi seluruh program studi termasuk teknologi pangan, kemudian studi lingkungan, ini sudah ada mahasiswanya meskipun 1, meskipun 2. Jadi semua sudah ada. Jadi insya Allah kami menerima seluruh program studi yang sudah dibuka di universitas terbuka. Hanya 1 mungkin yang belum karena belum juga dapat izin. Untuk yang S1 pariwisata. S1 pariwisata? Iya, yang pariwisata kan baru UPBJJ tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan itu. Mudah-mudahan semester depan UT Surabaya sudah diberikan mandat untuk membuka program studi S1 pariwisata. Untuk total jurusannya ada berapa, apa saja, terus yang peminatnya paling besar di UT itu apa? Terutama UT Surabaya ya, Bu Parti. Ada 4 fakultas yang ada di kami ya, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains Teknologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Kalau pendaftar sampai sekarang masih banyak yang dari guru, tapi ini sudah berimbang dengan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik.
Kemudian ada fakultas ekonomi yang jadi favorit sampai sekarang itu manajemen. Oh, justru manajemen. Justru favorit. manajemen yang pendaftarnya paling banyak. Mungkin ilmunya agak umum ya, dan nggak banyak hitung-hitungan ya. Karena mungkin juga dari karyawan, perusahaan, ada Ya, dari betul. perbankan yang mungkin mau meniti karir lebih tinggi lagi, akhirnya menuntut ilmu pilihannya paling tepat ya di UT. Ya, Betul Ya, seperti itu betul, Ibu ya. karena manajemen itu kan lebih umum ya. Ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran. Jadi dari ilmu itu nanti yang mungkin untuk mencari lapangan kerja, menyesuaikan dengan pekerjaan mungkin lebih fleksibel. Tapi sekarang ini Fakultas Hukum juga banyak diminati. Mahasiswa kami banyak yang dari kepolisian. Jadi Pak Polisi itu kuliahnya di UT. Wah. Mudah-mudahan nanti UT Surabaya juga bisa merekrut seperti yang pernah saya rekrut di Semarang. Pernah saya suatu saat di Semarang itu dari satu kabupaten itu ada Pak Polisi mahasiswanya sejumlah 108. Jadi semua polisi di kabupaten itu kuliah di UT. Wow. Ya, mudah-mudahan nanti Jawa Timur bisa begitu, Surabaya bisa begitu, sehingga kami benar-benar bisa memfasilitasi kesulitan-kesulitan kesempatan tadi yang tidak bisa didapatkan pada perguruan tinggi tatap muka yang harus hadir untuk kedatang ke kampus. Kalau UT kan sudah disampaikan oleh Prof. Ojat, bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampus yang akan mendatangi mahasiswa. Baik, tadi kalau kita sudah melihat ya bahwa ternyata jurusannya cukup lengkap. Nah, itu untuk stratanya sendiri apa? S1, S2? Ya, kalau di UT ada diplomanya masih Diplomanya ada? D3 perpajakan, ada D4 kearsipan. Yang kebetulan dua-duanya ini akreditasinya A. Oh. Ya, mudah-mudahan nanti D4 kearsipannya bisa dinaikkan ke S1 kearsipan. Kemudian yang perpajakan juga bisa S1 perpajakan karena ini sudah A. Kemudian S1-nya juga ada, S2-nya juga ada, S3-nya juga ada. Itu yang ada di UT Surabaya. Baik. Semua, seluruh UT se-Indonesia. Jadi sudah apa yang ada di UT Surabaya itu juga ada di UT yang lainnya? Pokoknya begitu di UT boleh program studi itu dibuka, kecuali prodi baru. Kalau prodi baru biasanya Bapak menunjuk UPBJJ ini gitu ya. Termasuk yang pariwisata Surabaya belum ditunjuk. Baik. Tapi untuk S3-nya justru kemarin UT Surabaya ditunjuk untuk buka program S3 Administrasi Publik. Oke. Itu justru Surabaya yang ditunjuk. Baik, ini menarik sekali pemirsa ya kalau kita melihat bahwa ternyata UT ini unik kalau kita membandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang lainnya pasti sangat berbeda. Nah, kira-kira apa kelebihan lainnya dari UT? Sekali lagi untuk Anda yang mau bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WA yang tertera di layar televisi. Nanti kami akan membaca pertanyaan Anda dan pastinya akan dijawab oleh rektor dari UT dan juga direktur dari UT Surabaya. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami dalam dialog terbuka bersama Universitas Terbuka. Pemirsa masih bersama dengan kami dalam dialog terbuka bersama Universitas Terbuka dan kali ini bersama dengan Rektor Universitas Terbuka dan juga Direktur dari Universitas Terbuka Surabaya. Jadi tadi saya sempat bertanya sama Bu Parti sebelumnya, berarti untuk jurusan, kemudian untuk bidang yang diterapkan di UT ada di Surabaya, berarti ada di UT-UT lainnya. Betul. Yang membedakan adalah untuk pelayanan terhadap wilayahnya, betul begitu Bu ya? Betul. Jadi wilayah lebih dekat kepada para mahasiswanya. Tapi tidak berarti bahwa tidak di wilayah Surabaya tidak boleh mendaftar di Surabaya. Oh gitu, jadi ada Bu ya? Ada, jadi mahasiswa kami ada dari Kalimantan. Oh kenapa Bu? Boleh tahu pilihannya kenapa kok dari Kalimantan memilihnya untuk bergabungnya di UT Surabaya? Oke, sebelumnya memang tinggal di Jawa Timur, kemudian pindah ke Kalimantan, tapi saudara-saudara di Kalimantan memilihnya ke UT Surabaya. Nah kemarin pada saat saya tanya, kan di sana juga ada, enggak saya pilih Surabaya saja, gitu ya. Jadi ini, UT ini luar biasa, kalau kita melihat dari total pendaftaran mahasiswa di tahun 2021 untuk UT Surabaya sudah mencapai target ya Bu ya? Alhamdulillah 5.000 lebih yang mendaftar, tapi yang berhasil meregistrasi sampai bayar, sampai lunas, berkas beres itu 4.500. 4.500. Pada saat itu targetnya adalah? Targetnya 5.000. Targetnya 5.000. Selisihnya 500 ya Bu ya? Iya. Baik. Dan
kita masuk untuk pendaftaran mahasiswa di tahun 2022 sekarang ini ya. Ada target lagi, ditambah lagi targetnya atau bagaimana? Kayaknya ditambah terus sama Bapak. Untuk lebih memotivasi pastinya. Karena untuk mencapai 500.000 mahasiswa, kan Bapak sudah mencanangkan. Pokoknya semester ini tidak ada istilah semester kurus, semester gemuk. Semua harus menjadi semester gemuk. Nah, untuk mencapai 1 juta, kan targetnya harus 1 juta. Bertahap, dan semester ini Bapak sudah menargetkan total 500.000 mahasiswa. Wah, ini Surabaya ditarget 25.000 mahasiswa total yang mendaftar, yang meregistrasi. Di tahun? Di tahun sekarang. 2022. Nah, sekarang posisi kami mahasiswanya 17.768. Sedikit lagi. Nah, kurangnya banyak. Banyak. Loh, kita harus melihat dari bukan setengah kosong tapi setengah penuh. Harus melihat dari sisi positifnya. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini ternyata kalau kita melihat banyak sekali peminat dari Universitas Terbuka. Tadi baru saja saya buka untuk kesempatan yang bertanya, langsung banyak sekali yang bertanya. Jadi untuk Anda sekali lagi yang mau bertanya, boleh mengirimkan pertanyaan melalui WA saja pemirsa. Sudah tertera di layar televisi, nanti Anda boleh kirimkan dan nanti akan dijawab langsung oleh beliau-beliau ini. Langsung saja yang pertama dari Nana di Pare. Pertanyaannya, jurusan apa saja yang ada di Universitas Terbuka dan umur berapakah maksimal bisa kuliah di UT? Silahkan Bu Parti. Tadi kita sudah bahas tapi mungkin boleh ditambahkan sedikit Ibu. Kalau di UT tadi sudah disebut oleh Bapak bahwa semua usia bisa mendaftar di Universitas Terbuka. Jadi tidak hanya yang usia lulus SLTA, biasanya usia kan 18-19 ya. Nah, usia berapapun boleh mendaftar. Meskipun sekarang sudah 40, 50, bahkan 60 pun, atau kalau ada 70, 80, tetap kita terima sebagai mahasiswa. 70, apakah memang betul pernah ada mahasiswa yang dengan usia 70 Ibu? Pernah, ada yang datang ke kantor sudah bawa teken ya, tahu teken ya? Iya, pakai tongkat ya? Iya, pakai tongkat. Ada yang sudah pakai tongkat itu datang ke kantor, kemudian tanya, jurusannya yang ada apa, ya kita jawab, untuk siapa Pak? Loh, untuk saya sendiri gitu. Jadi beliau yang mau kuliah. Semangatnya untuk bisa mendapatkan pendidikan sangat luar biasa, semangat untuk belajar ya. Itu yang paling penting. Jadi siapapun yang semangat belajar sangat tinggi, usia berapapun tidak menjadi halangan. Asal kuliahnya di UT dengan status sebagai Universitas Tinggi Negeri. Nah, itu harus dicatat. Berikutnya, saya berusia 40 tahun ingin daftar S2 di Universitas Terbuka jurusan pendidikan. Tapi dulu S1-nya saya itu sastra. Apakah bisa masuk Fakultas Ilmu Pendidikan? Dari Rida di Surabaya Barat. Silakan Prof. Alhamdulillah kita memang sudah punya beberapa program studi pasca sarjana S2 untuk pendidikan, dan tadi walaupun yang bersangkutan backgroundnya dari sastra, itu juga sangat memungkinkan untuk masuk ke program S2 pendidikan UT. Nanti kalau untuk S2 ini memang kita mengadakan semacam seleksi akademik. Kita dilihat di situ kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa, terus juga yang terkait dengan program studi yang akan ditempuhnya. Jadi ada semacam tes yang kita berikan kepada calon-calon mahasiswa. Nah, nanti di situ kita bisa lihat, karena ini sangat penting untuk S2 itu tantangan akademiknya kan lebih tinggi, supaya kita bisa membaca entry behaviornya, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, supaya nanti treatment akademik yang kita berikan termasuk layanan juga sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ini penting karena dia akan mengikuti pendidikan S2 dengan bimbingan yang sangat intensif. Jangan sampai nanti dia gagal di tengah perjalanan karena kita tidak bisa melihat secara umum tentang kapasitas yang dia miliki. Jadi itu sangat penting. Jadi kita berikan. Jadi sangat memungkinkan dan bisa. Jadi tes yang ada untuk S2 itu bukan untuk menentukan seseorang tuh bisa masuk atau tidak. Ya, utamanya tapi seperti itu. Lebih kepada nanti pada saat masuk itu akan dalam bentuk seperti apakah program yang akan diberikan. Iya, perlakuan student servicesnya kira-kira layanan mahasiswanya seperti apa. Jadi akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pada saat tes tersebut. Karena takutnya ada tes, jangan-jangan berarti kalau tes gagal nggak bisa masuk S2. Memang sih setiap semester juga ada juga yang gagal, karena kalau menurut pandangan kita, misalnya tadi kita itu mensyaratkan TOEFL-nya itu di atas 400, tapi kemampuan TOEFL-nya yang bersangkutan misalkan sangat-sangat rendah. Kalau TOEFL itu sebenarnya sudah standar di mana-mana ya. Ya, gitu kan. Diperkirakan nanti akan berat, sehingga karena sekarang yang berminat untuk masuk S2 juga sangat tinggi, sementara kemampuan kita juga terbatas.
terkait dengan daya tampung S2 ini, jadi kita batasi dengan passing grade yang kita tetapkan. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab. Nanti kalau ingin tahu lebih lengkap bisa langsung menghubungi, ada kontak dari Universitas Terbuka Surabaya. Bisa langsung ditanya-tanya, nanti pasti ada stafnya dari Bu Parti. Betul Ibu ya? Baik, apalagi sebentar lagi sudah akan penerimaan untuk mahasiswa baru loh. Pergunakan kesempatan ini ya pemirsa. Terus kemudian ada yang bertanya dari Yuli Sidoarjo, mau tanya apakah ada jurusan 1 hukum di UT. Ibu, Bu Parti ada kan tadi Bu ya? S1 ilmu hukum. S1 ilmu hukum ada, sudah terjawab. Langsung daftar, silakan. Bu Yuli Sidoarjo, itu sudah ada itu untuk alamatnya, emailnya ada, Instagramnya ada, websitenya ada, Twitternya ada, udah lengkap sekali. Langsung saja dihubungi. Akreditasinya sudah A. Oh, akreditasinya A? Ya. Wah, berarti sudah teruji. Silakan sekali lagi untuk yang tertarik untuk jurusan S1 hukum di UT, bisa langsung menghubungi UT Surabaya. Untuk pendaftaran sudah dibuka ya saat ini ya. Batas akhirnya sampai untuk yang mengajukan RPL, jadi pengajuan alih kredit nanti 26 Juli 2022, jadi bulan ini. Kemudian untuk yang tidak mengajukan alih kredit, artinya dari lulusan SLTA terus mau masuk kuliah, terakhir nanti 16 Agustus tahun 22. Jadi segera gunakan kesempatan ini, insya Allah nanti kalau misalnya nggak bisa karena daftarnya harus online, nanti kami siap membantu. Nah itu dia tuh, dari UT akan siap untuk membantu pemirsa. Universitas Terbuka Surabaya, Kampus C UNER, Jalan Mulyorejo, Surabaya. Ada nomor teleponnya juga, tadi kalau terlalu cepat boleh difoto atau cek aja langsung. Instagramnya ada ya Bu ya, untuk ada Universitas Terbuka Surabaya. Surabaya.ut.ac.id. Semua informasi ada di situ. Ini difoto aja deh pemirsa biar tidak hilang untuk catatannya. Teleponnya juga ada tuh 5961 861 5961 860. Nomor WA-nya juga ada, mungkin sekarang tuh kan eranya lebih mudah untuk ngetik gitu ya. Ada di 0895 6170 34951 atau di 085945 611571. Pergunakan untuk nomor, untuk apa saja ini, ada WA, ada nomor telepon, atau datang langsung bisa. Boleh. Misalnya ada yang lebih nyaman untuk ngobrol langsung begitu, bisa juga ya. Sekarang sudah dibuka untuk kadang-kadang yang golongan di atas milenial ya. Kalau yang sekarang anak-anak kan milenial. Kalau HP cepet kan mainnya HP. Benar. Kadang-kadang ada yang, Bu ini susah, nggak apa-apa, datang saja ke kantor, kami siap melayani. Nah itu dia tuh. Ada tenaga front desk yang siap membantu untuk kegiatan-kegiatan pendaftaran atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baik, ini ada lagi yang bertanya, apakah UT ini, yang ini dulu deh, dari Yajid di Trenggalek. Untuk mendaftar S3 administrasi publik syaratnya apa? Bisakah jarak jauh tanpa meninggalkan pekerjaan? Prof, mungkin bisa diberikan pencerahan. Silakan Prof. Ya, nanti mungkin lebih bisa ditambahkan oleh Bu Parti. Iya. Ya, UT sudah dilengkapi dengan program S3 administrasi publik. Dan kita tentu menerima, tentu syarat yang utamanya mereka sudah punya S2-nya, gitu ya. Itu yang paling penting. Di samping itu memang ada beberapa persyaratan yang lain yang harus dilengkapi, dokumen-dokumen yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa UT. Misalnya dokumen terkait dengan biasanya itu Ibu ya, KTP yang itu aja, jadi nggak terlalu, bukan hal-hal yang sangat sulit. Dokumen yang kami butuhkan untuk nanti kegiatan layanan yang akan kita berikan kepada yang bersangkutan. Jadi syarat utamanya itu aja, dia punya ijazah S2-nya, gitu kan, terus yang berikutnya mungkin identitas yang bersangkutan, udah itu aja. Mungkin mau menambahkan? Untuk kebetulan kami sejak tahun 2019, sejak saya dipindahkan ke Surabaya, itu diberi amanah untuk membuka program studi S3. Kebetulan waktu itu kelas yang dibuka memang Surabaya dan Serang. Dan yang terbentuk kelas alhamdulillah Surabaya. Waktu itu ada 15 peminat, jadi ada 15 calon mahasiswa. Itu di tahun 2019. Dan sekarang ini beliau memasuki semester keempat. Dan mahasiswa kami istimewa, ada wali kota, kepala dinas, itu mahasiswa kami. Untuk yang program S3 ya. Jadi kami harus mengawalnya dengan sangat baik.
karena beliau adalah pejabat-pejabat daerah yang notabene kan sibuk gitu ya. Baik, ini sudah dijelaskan ya. Untuk persyaratannya yang S3 itu ada KTP tadi yang sudah disebut Bapak, karena nanti kan ijazahnya ada PIN ya. Ada penomoran ijazah nasional yang dasarnya harus sama dengan KTP. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan kembali syaratnya apa, dan kemudian ini salah satu yang paling penting, biasanya pada nanya gini, katanya secara keekonomian murah tapi tidak murahan. Nah, memang berapa sih biayanya? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Tapi Anda bisa tetap menanyakan apapun pertanyaan Anda sehubungan tentang universitas terbuka, terutama bagi yang mau mendaftarkan diri di universitas terbuka yang sudah terbukti bahwa banyak sekali mahasiswanya yang merupakan latar belakangnya para pejabat dari wali kota, bupati, terus kemudian yang lainnya di pemirsa. Pokoknya yang pasti pergunakan kesempatan ini, karena sekali lagi pendaftaran untuk mahasiswa baru di universitas terbuka itu adalah sampai dengan bulan Agustus 2022. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Universitas terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di universitas terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus C UNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja bersama Universitas Terbuka Surabaya. Pemirsa, terima kasih karena masih setia bersama dengan kami dalam dialog terbuka bersama Universitas Terbuka. Ada satu hal yang menarik pada saat tadi dijelaskan oleh Prof. Ojat dan juga Bu Parti, bahwa ternyata latar belakang yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini berbagai macam. Tadi malah ada ceritanya, betul begitu ya Prof betul. ya? Tadi sempat cerita bahwa ada salah satu pejabat yang memang sempat untuk menempuh pendidikan, tapi karena kesibukan harus berhenti. Lalu kemudian iya, itu dia masuk ke UT pada tahun 94, gitu kan, udah lama sekali. Itu berarti kan sekitar 28 tahun yang lalu. Kemarin kebetulan saya berkunjung ke daerah tersebut, ke provinsi tersebut, dan saya sampaikan bahwa ternyata Bapak masih tercatat sebagai mahasiswa kami. Dan akhirnya dia berkenan untuk menuntaskan studinya sekarang. Itu, padahal di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, tapi dia Bupati ya Pak ya? Gubernur. Mohon maaf, Gubernur. Masya Allah, Gubernur tetap mau melanjutkan untuk pendidikannya. Betul. Dan akhirnya? Dan sekarang sedang kami proses lagi supaya dia bisa menuntaskan studinya di Universitas Terbuka. Dan tidak perlu dihitung sudah semester berapa, karena yang penting ada niat belajar, akan selalu bisa menempuh pendidikan karena tidak ada DO. Tidak ada DO, betul ya? Tidak ada DO. Nah, kalau misalnya harus cuti nih, karena namanya juga kalau saya lihat banyak yang latar belakangnya adalah pendidikan, latar belakangnya adalah bekerja. Sudah bekerja. Kan? Kalau misalnya harus tugas, lalu kemudian pekerjaannya cukup berat, akhirnya kan tidak bisa membagi konsentrasi, harus kemudian cuti. Pada saat cuti, apakah tetap harus bayar istilahnya SPP? Seperti itu. Pada saat cuti mereka tidak dikenakan biaya apapun oleh kita, baru dikenakan biaya ketika mereka meregistrasi aktif gitu. Mereka meregistrasi, kita berikan layanan, dan kita ada biaya UKT yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Tapi ketika mereka cuti akademik, misalkan semester ini tidak bisa registrasi mata kuliah, DUT tidak mengenakan biaya apapun kepada mereka. Baik, ini ada yang bertanya dari Ian di Lamongan. Lamongan ini berarti masuk wilayahnya Surabaya ya. Cara daftar di UT itu bagaimana? Oke, maaf, UT ini bukan UT UNER ya, cuman kebetulan posisi tempatnya itu ada di kampus C. Betul. Karena sebentar lagi gedungnya masih proses. Insya Allah, nanti 5 lantai ya. 5 lantai itu besar sekali, di pinggirnya Mer ya. Iya, jalan besar ya, kalau di wilayah timur jalan besar. Alhamdulillah. Untuk yang di Lamongan kalau mau mendaftar tinggal buka saja sia.ut.ac.id.
Nanti disiapkan berkas-berkasnya, KTP, fotokopi ijazah, kemudian ada surat pernyataan yang ada di aplikasi, bisa diunduh, diisi, kemudian ditandatangani, nanti diunggah juga di situ. Jadi nggak usah pergi kemana-mana. Kalau misalnya sibuk, nggak usah datang ke kantor UT Surabaya, nggak usah juga ke kelompok belajar Lamongan, tapi kalau misalnya kesulitan minta dibantu, di Lamongan itu ada kelompok belajarnya. Ya, di alun-alun ke timur itu kelompok belajarnya, sudah ada sekretariat di sana yang siap membantu Senin sampai Minggu. Wow. Senin sampai Minggu ya? Senin membantu. sampai Minggu, Iya. berarti nggak ada libur. Iya. Nggak ada libur loh ini. Karena sebagian besar kan para pekerja itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan bahkan ada yang hari Sabtu juga masih masuk kerja. Sehingga kami melayani juga di hari Minggu. Baik. Itu rata-rata di setiap kabupaten kami punya sekretariat yang membantu kami, namanya pengurus kelompok belajar. Itu kok Banyuwangi berarti masuk area mana? Banyuwangi masuk wilayah Jember. Wilayah Jember ya. Iya, Dan ini tadi kalau- pertanyaannya apakah sudah ada di tiap kabupaten? Itu kelompok Ada. belajarnya yang sudah ada di tiap iya. kabupaten ya. Kantornya UT ada di Surabaya. Jadi unit program belajar jarak jauh yang di kampus C tadi. Tapi kadang-kadang orang memang sering menyebut UT UNER gitu ya. Karena kantornya ada di situ. Kami diuntungkan karena UNER gitu ya. Jadi UT UNER. Mudah-mudahan nanti dengan berpindah ke Kalirungkut tidak akan mengurangi makna UT UNER tadi gitu. Baik. Jadi tetap diminati. Nah, Oke. ini ada lagi dari Solah Gresik. Kalau Gresik masuk wilayah Gresik masuk Surabaya. Surabaya. Oke, Ya. saya lulusan S1 PAI. Ya. Untuk masuk S2 bisa pilih jurusannya apa yang ditawarkan di UT. Oke, Nah, yang untuk pendidikan monggo, Bu Parti. kita kan sudah punya pendidikan bahasa Inggris. Kalau latar belakangnya bukan dari bahasa Inggris ya pasti nanti ada kendala sedikit ya. Tapi kalau misalnya bahasa Inggrisnya bagus ya enggak masalah. Kemudian ada pendidikan matematika. Ini yang sudah paling lama yang pendidikan matematika. Tapi paling cocok ya untuk guru matematik ya. Tapi kalau misalnya ada guru SD yang masuk ke situ ngajar matematik ya enggak masalah. Kemudian ada pendidikan guru sekolah dasar atau pendas ya PGSD. Jadi untuk yang guru SD yang lulusan S1 PGSD bisa masuk yang PGSD. Nah untuk PAI kira-kira yang bersinggungan yang mana? Kalau PAI mengajar di SD kan cocok untuk yang pendidikan dasar, gitu ya. Nanti kan ada tesnya, ada tes masuk untuk S2 dan S3. Dan ada satu syarat lagi untuk yang S2 dan S3 itu rancangan penelitian. Jadi kira-kira nanti kalau sudah masuk S2 akan menyelesaikan tugas akhirnya, kira-kira apa yang akan diteliti. Kalau PAI kan pendidikan agama Islam. Kalau masuk PGSD berarti kan harus guru kelas, gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Baik, Prof. Oja tadi dari yang disampaikan oleh Bu Parti ini adalah bahwa sebetulnya banyak pilihan kalau kita mau mendaftarkan diri ke UT. Kalau misalnya ini ada mahasiswa yang bingung nih, seperti Solah yang tadi itu. Saya ini baiknya kalau dari jurusan saya di S1, saya mau lanjut ke S2, saya memilih di mana begitu. Apakah memang ada pelayanan atau fasilitas buat konsultasi di universitas terbuka? Ya, jadi ada beberapa channel komunikasi yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama oleh Halo UT. Nah, kita punya layanan Halo UT, atau juga mereka misalkan ingin memberikan menyampaikan melalui email, melalui Gate UT itu oleh kita dilayani. Ada online helpdesk yang udah kita siapkan, itu bisa dibuka di website UT. Atau juga yang ingin datang langsung gitu ya, datang langsung ke kantor UT Pusat di Pondok Cabe, atau misalkan ke kantor cabang tadi UPJ yang ada di Surabaya, atau juga ke teman-teman di pengurus Pokjar, atau juga ada yang namanya Center Layanan UT atau Salut. Nah, jadi ada beberapa channel komunikasi yang bisa dijadikan sebagai media bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi kira-kira program studi apa yang harus saya tempuh, yang harus saya pilih. Jadi Seperti ada itu. Halo UT. Ya, Betul, Halo namanya UT. Halo UT. Menarik Iya. sekali ya. Oke, dilanjutkan ada pertanyaan dari Endang di Sumatera Barat. Halo, selamat malam. Saya mau tanya, saya S1-nya adalah kesehatan masyarakat, tapi ada niat untuk melanjutkan ke S2. Apakah bisa mengambil jurusan administrasi? Jika bisa, apakah di Universitas Terbuka Surabaya ada? Silahkan Bu Parti nanti ditambahkan ya, Prof. Iya, betul. Kalau dari kesehatan masyarakat bisa ke administrasi publik ya. Jadi S2-nya juga ada, S3-nya juga ada. Jadi nanti kalau S2-nya lulus lanjut aja S3 juga. Boleh mendaftar di UT Surabaya. Kan nggak usah dari Sumatera Barat, nggak usah datang ke Surabaya untuk mendaftar. Cukup mendaftarnya kan lewat online. Jadi persyaratan disiapkan termasuk tadi KTP, fotokopi ijazah. Kalau S3 ya syaratnya harus S2. Kalau S2 syaratnya kan harus Baik. S1. Baik, kita Gitu harus ya. hentikan sesaat. Nanti
nanti kita akan menyambung kembali di segmen terakhir ya. Nanti tinggal satu segmen lagi pemirsa. Nah, untuk Anda bertanya-tanya berapa sih biayanya buat di UT, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kita masuk di segmen terakhir dialog terbuka bersama Universitas Terbuka. Saya mau langsung menuju ke Prof. Ojat. Prof, kalau kita melihat berarti bagaimana nih kepastian untuk jenjang karir? Kan orang pasti seperti itu. Kalau saya masuk ke UT ini bagaimana kepastian untuk masa depan saya, pekerjaan dan lain sebagainya? Ya, UT adalah perguruan tinggi negeri milik pemerintah, gitu kan. Jadi civil effect dari ijazah yang dikeluarkan oleh UT adalah sama dengan civil effect ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri lainnya. Tidak ada masalah. Jadi ijazah yang diperoleh oleh UT bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, bisa digunakan untuk penyamaan karir ketika mereka sudah bekerja. Jadi kepastiannya sangat jelas. Sangat jelas, apalagi kalau melihat latar belakang yang mengambil pendidikan di UT. Dari pejabat ada, istri pejabat ada, ASN juga ya. Bahkan Mbak Pinky kemarin ketika penerimaan CPNS tahun 2011 itu dari 20.000 orang calon CPNS, 50% sebanyak 9.436 diisi oleh alumni UT. Waduh, ini berarti jaminannya kualitas yang kelasnya A nih. Berarti Bu Parti, nah ini kita kasih bocoran biaya yang harus disiapkan kalau mau masuk ke UT dan bagaimana cara pendaftaran. Alhamdulillah kalau biaya tadi sudah disebut ya, paling murah, tapi tidak murahan. Kalau S1 biaya pendaftaran 100.000, kalau S2 750.000, kalau S3 1 juta, kan murah banget nih. Murah sekali. Nah, kalau SPP, kalau untuk S1 yang SIPAS sistem paket semester itu ada 1.300.000, itu sudah dapat buku 1 semester. Dan sudah bebas biaya sampai ujian, jadi nggak ada biaya lagi. Jadi kan total kalau S1 hanya 1.400.000. Andaikan tidak punya sejumlah 1.300.000, seberapapun asal biaya pendaftaran 100, ngambil SKS-nya 35.000, ambil 3 SKS boleh, tidak masalah. Itu untuk S1 ya. Kemudian S2-nya pendaftarannya 750.000, SPP-nya 7.450.000. Karena Surabaya termasuk wilayah Jawa, wilayah 1. Jadi kami cukup 7.451 semester sudah dapat buku 1 semester. Jadi tinggal belajar aja, kalau kurang kan cukup online saja untuk bukunya. Itu yang S2. Kemudian yang S3 biaya 1 juta, SPP-nya ini yang sedikit lebih rendah dari perguruan tinggi negeri lain, 12.500.000. Baik, dan berarti kalau misalnya mau mendaftarkan diri yang harus dilakukan sekarang adalah? Nah, sekarang berkasnya disiapkan, kemudian klik sia.ut.ac.id, kemudian kalau mau mendaftar ada admisi, tanda hubung, sia.ut.ac.id. Di situ sudah ada data-data yang harus diisi, kemudian tempat unggahnya berkas, KTP, ijazah, pas foto diunggah di situ, pernyataan juga diunggah di situ. Kemudian kami nanti akan mengirimkan berkas ke sana melalui online itu juga, kemudian divalidasi oleh kantor pusat. Kalau ada persyaratan yang kurang, segera disampaikan kepada kami berkas yang harus dilengkapi. Jadi cukup dengan itu saja. Baik, Prof, silakan apa yang mau disampaikan, singkat saja. Ya, informasi tentang UT sudah disampaikan dalam dialog barusan. Mudah-mudahan UT semakin dicintai dan diterima oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya UT Surabaya. Amin. Silakan Bu Parti, singkat saja. Terima kasih kesempatan yang terbatas ini. Insya Allah sampai bulan Agustus, silakan manfaatkan kesempatan. Kami dari Universitas Terbuka Surabaya siap melayani Anda untuk maju bersama Universitas Terbuka. 18 wilayah ya berada di bawah untuk Universitas Terbuka Surabaya. Baik, kami ucapkan terima kasih Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat MPhus PhD, dan juga kami ucapkan terima kasih Direktur Universitas Terbuka Surabaya Dr. Hajah Suparti MPD. Terima kasih Bu Parti, terima kasih Prof. Ojat. Sukses selalu untuk Universitas Terbuka. Baik pemirsa, sekarang adalah saatnya buat saya Pinky Daria harus pamit undur diri. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua dan semakin memotivasi kita untuk bisa semangat belajar. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Wassalamualaikum.